Hai Study Mates, kembali lagi bersama your study partner Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kata ulang, pemerinci, dan berpasangan tetap untuk persiapan SNBT nih. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Sebelumnya, perkenalkan Study Mates, aku Karaisa. Saat ini aku sedang berkuliah di Universitas Indonesia di jurusan Administrasi Keuangan dan Perbankan. Nah, aku memiliki beberapa achievement nih Study Mates. Yang pertama, aku berhasil lolos SNBT pilihan pertama di UI, lalu lolos tes UMPTKIN pilihan pertama di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan aku berhasil meraih skor PBM-ku sebesar 619,24 dan skor literasi bahasa Indonesia-ku sebesar 642,11. Nah, sebelum memasuki pembahasan material lebih lanjut, terdapat objektif material yang akan Study Mates dapat di dalam pembahasan kita nih. Yang pertama, ada pengertian dan fungsi kata ulang, lalu jenis dan contoh penggunaan kata ulang, pengertian dan contoh kata pemerinci, pengertian dan contoh kata berpasangan tetap, dan yang terakhir contoh latihan soal tentang kata ulang, pemerinci, dan kata berpasangan tetap. Tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita belajar bareng. Nah, kita masuk ke pembahasan kata ulang, pemerinci, dan berpasangan tetap ya Study Mates. Kita bahas dari kata ulang. Kata ulang merupakan kata yang mengalami proses pengulangan baik sebagian maupun seluruhnya, baik disertai perubahan bunyi maupun tidak. Nah, kata ulang memiliki beberapa fungsi, diantaranya memberikan penegasan atau penguatan makna, menyatakan tindakan berulang, memberikan nuansa emosional, membuat kalimat menjadi padu, dan juga digunakan sebagai perumpamaan Study Mates. Nah, di sini terdapat jenis dan contoh dari kata ulang berdasarkan bentuk. Yang pertama, kata ulang penuh atau duilingga. Jadi, duilingga adalah bentuk pengulangan atas seluruh bentuk dasar tanpa variasi fonem dan afiksasi. Jadi dia pengulangannya seluruh bentuk Study Mates. Contohnya gimana sih Kak? Contohnya ada orang, dia kata ulangnya menjadi orang-orang, lalu ibu menjadi ibu-ibu. Jadi dia tuh seluruh bentuknya tuh diulang Study Mates tanpa variasi fonem dan afiksasi. Lalu yang kedua, kata ulang sebagian atau dwipurwa. Kata yang tidak diulang seluruhnya melainkan hanya diulang sebagian saja. Pengulangan sebagian. Nah, ini terdapat dua jenis. Yang pertama, pengulangan sebagian dengan kata dasar bentuk tunggal. Contohnya laki menjadi lelaki. Lalu pengulangan sebagian dengan kata dasar bentuk kompleks. Contohnya dibesarkan menjadi dibesar-besarkan. Lalu yang ketiga kata ulang berimbuhan atau afiksasi. Jadi proses pengulangan kata dasar dengan imbuhan yang terjadi secara bersamaan. Imbuhan ini bisa ditambahkan pada salah satu atau kedua kata yang diulang. Contohnya, sini ada masak-masakan, lalu berlari-lari. Jadi dia kata ulangnya ada imbuhannya Study Mates. Lalu yang keempat, kata ulang berubah bunyi. Perulangan yang terjadi dengan cara mengulang bentuk dasar disertai dengan perubahan bunyi pada salah satu suku. Dan di sini juga terdapat dua jenis, yaitu perulangan dengan variasi vokal. Jadi dia yang berubah itu huruf vokalnya. Contohnya serba-serbi, gerak-gerik. Lalu yang kedua perulangan dengan variasi konsonan. Jadi dia huruf konsonannya yang berubah. Contohnya ada lauk pauk, sayur mayur gitu Study Mates. Kalau kata ulang berubah bunyi. Lalu di sini ada kata ulang semu. Pengulangan kata ini disebut semu karena tidak bermakna jika berdiri sendiri. Contohnya ada kupu-kupu, pura-pura. Jadi dia itu nggak bisa bermakna. Jadi dia nggak ada maknanya kalau cuma satu kata doang tanpa diulang Study Mates. Lalu di sini ada jenis dan contoh kata ulang berdasarkan makna. Yang pertama, bermakna mirip atau menyerupai. Jadi menunjukkan adanya kesamaan maupun keidentikan baik untuk subjek maupun objek. Jadi dia menyerupai sesuatu Study Mates. Contohnya di sini ada motor-motoran, terus orang-orangan. Jadi dia tuh kata ulang yang bermakna menyerupai sesuatu. Lalu di sini ada yang kedua, bermakna jamak, menunjukkan kondisi subjek atau objek dengan jumlah lebih dari satu. Jadi dia banyak Study Mates. Contohnya di sini ada murid-murid, buah-buahan. Itu tuh artinya kata ulang yang bermakna lebih dari satu. Lalu yang ketiga ada bermakna saling. Setiap kata pengulangannya memiliki makna untuk saling membalas. Jadi dia saling membalas gitu loh Study Mates. Contohnya di sini ada pandang memandang, kan saling mandang memandang kan.
Lalu bersalam-salaman, itu tuh adalah kata ulang yang bermakna saling. Lalu yang keempat, bermakna kolektif atau bilangan, memiliki arti adanya suatu angka pembagi satu sama lainnya. Contohnya, mereka bermain basket dengan jumlah 55 di lapangan. 55 ini artinya ada searti suatu angka pembagi. Jadi mereka bermain basket dengan jumlah 55, maksudnya itu per kelompok tuh 55 gitu study mates. Lalu yang kelima, menyatakan pekerjaan yang diulang-ulang, memiliki arti adanya suatu angka pembagi satu sama lainnya. Jadi dia nih dilakukan secara terus-menerus gitu, lebih dari sekali dilakukannya. Contohnya ada merobek-robek, lalu menarik-narik gitu study mates. Nah, kita langsung masuk lagi ke pembahasan dari kata pemerinci. Kata pemerinci atau kata yang dipakai untuk memberikan suatu daftar. Kata pemerinci dikelompokkan menjadi dua study mates, yaitu kata pemerinci lengkap dan kata pemerinci tak lengkap. Kata pemerinci lengkap itu ada 5, terdiri atas, mencakup, meliputi, yaitu, dan juga yakni. Kalau tak lengkap itu ada 4 study mates, antara lain seperti contohnya dan juga misalnya. Nah, kata pemerinci lengkap itu apa sih, Kak? Kata pemerinci lengkap diikuti oleh semua anggotanya. Jadi penggunaan kata pemerinci lengkap itu diikuti oleh semua anggotanya. Maksudnya gimana, Kak? Langsung kita ke contohnya nih study mates. Pertemuan itu diikuti oleh 4 negara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei. Maksudnya diikuti oleh semua anggotanya, itu tuh dia kan nyebutin bahwa pertemuan diikuti oleh 4 negara. Nah, 4 negara tersebut itu tuh disebutkan dalam kalimatnya. Jadi diikuti oleh semua anggota yang tadi dia bilang 4, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei. Jadi dia nggak ada yang nggak disebut. Jadi dia pakai kata pemerinci lengkap. Berbeda dengan kata pemerinci tak lengkap adalah kata pemerinci yang hanya diikuti oleh sebagian anggotanya. Kalau tadi kata pemerinci lengkap itu semua anggotanya atau semuanya disebutkan, kalau kata pemerinci tak lengkap itu enggak, hanya sebagian aja, hanya sebagian aja study mates. Contohnya di sini, saya membeli banyak perabot baru, antara lain meja dan kursi. Dia kan membeli banyak ya, yang pasti lebih dari 1. Nah, dia tuh hanya nyebutin meja dan kursi, maka itu dia pakai kata pemerinci tak lengkap karena dia hanya menyebutkan beberapa perabot aja yang dibeli. Padahal kan dia membelinya banyak ya study mates. Nah, di sini ada notes nih. Kata pemerinci lengkap dapat diikuti oleh daftar yang ditutup dengan frasa dan sebagainya dan lain-lain atau dan seterusnya. Jadi kalau kata pemerinci lengkap bisa nih pakai frasa tersebut. Tapi sebaliknya, kalau frasa yang tadi itu nggak bisa dipakai setelah kata pemerinci tidak lengkap. Nah, selanjutnya ada kata berpasangan tetap. Kata yang berpasangan tetap merupakan kombinasi dua kata atau frasa yang selalu muncul bersama-sama dalam bahasa tertentu dan dianggap sebagai pasangan yang tidak dapat dipisahkan. Pasangan kata ini memiliki makna tertentu ketika digunakan bersama dan seringkali menggambarkan hubungan yang erat antara dua konsep atau objek. Jadi kata berpasangan tetap ini dianggap nggak bisa dipisahkan nih, study mates, selalu bersama gitu. Contoh kata berpasangan tetap di sini ada panas dingin. Contoh penggunaan kalimatnya, saat musim panas cuaca bisa sangat panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari, gitu contohnya. Lalu di sini juga ada kanan kiri. Ketika Anda berada di persimpangan, periksalah ke kanan dan kiri sebelum melanjutkan perjalanan. Yang terakhir ada keluar masuk. Ayu sedang mules sampai keluar masuk kamar mandi. Jadi dia itu tidak bisa dipisahkan setiap menit. Nah, langsung kita masuk ke latihannya nih. Yang pertama, anak kecil itu berusaha menarik-narik benang layangan yang menyangkut di pohon. Manakah kata ulang yang sama maknanya dengan kata ulang di atas? Kira-kira mana nih yang sama kata ulangnya dengan kata menarik-narik? Apakah A mengobrak-ngabrik atau B mengada-ngada? Ataukah bersalam-salaman? Atau teman-temannya? Atau memukul-mukulkan? Kira-kira yang mana nih study misi yang sama dengan kata menarik-narik? Jawabannya adalah yang E, yaitu memukul-mukulkan. Jadi makna kata ulang menarik-narik itu maknanya sama dengan kata ulang memukul-mukulkan yang maknanya adalah dilakukan berulang kali. Lalu yang kedua, berikut adalah kata berpasangan tetap. Kira-kira yang mana nih yang kata berpasangan yang tetap, yang benar dan yang salah? Kaya dan miskin, kira-kira benar gak nih study mates? Benar ya study mates, kaya dan miskin merupakan kata berpasangan tetap. Lalu asli akurat.
Kira-kira bener gak sih? Salah ya study mates, asli akurat bukanlah kata berpasangan tetap. Lalu tua muda, gampang ya study mates, benar. Tua muda adalah kata berpasangan tetap. Dan yang terakhir tinggi panjang, kira-kira bener apa enggak sih study mates? Kurang tepat ya study mates, tinggi panjang bukan merupakan kata berpasangan tetap. Nah, di sini ada pembahasannya nih study mates. Kaya miskin kata berpasangan tetap, asli akurat bukanlah kata berpasangan tetap. Yang berpasangan tetap adalah asli palsu. Terus tua muda kata berpasangan tetap, tinggi panjang bukan kata berpasangan tetap. Yang tepat adalah tinggi dan pendek. Lalu yang ketiga, kegiatan seminar ini membahas topik titik-titik teknologi inovasi dan keberlanjutan. Kira-kira kata pemerinci yang tepat untuk mengisi bagian yang kosong pada pernyataan di atas adalah kira-kira dia pakai kata pemerinci lengkap atau tak lengkap nih study mates. Sesuai yang tadi kita bahas, pakainya antara lain atau kata pemerinci yang tak lengkap karena dia hanya menyebutkan 3 padahal dia membahas berbagai, yaitu lebih dari 1. Tuh ya study mates, kata perinci digunakan untuk pernyataan ini. Kegiatan seminar ini membahas berbagai topik antara lain teknologi inovasi dan keberlanjutan. Karena topik yang dibahas itu banyak dan dia nggak nyebutin semuanya, jadi dia pakai antara lain study mates. Nah, sebelum menutup pembahasan kita, terdapat beberapa poin yang dapat study mates. Ingat selalu, yang pertama, kata ulang merupakan kata yang mengalami proses pengulangan, baik sebagian maupun seluruhnya, baik disertai perubahan bunyi maupun tidak. Lalu kata pemerinci dipakai untuk memberikan suatu daftar. Kata pemerinci dikelompokkan menjadi 2, yaitu lengkap dan tak lengkap. Lalu yang terakhir ada kata berpasangan tetap, merupakan kombinasi 2 kata atau frasa yang selalu muncul bersama-sama dalam bahasa tertentu dan dianggap sebagai pasangan yang tidak dapat dipisahkan study mates. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Study mates bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh, jangan lupa dicek ya study mates. Nah, study mates juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, study mates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke social media study mates. Ayo follow akun social media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!